Tetap fokus Kang, jangan pernah baca komentar negatif. Wak 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 wow. Yo, welcome back with me, my brother and my sister. Kembali lagi bersama Gax di sini di Madau Channel di acara Bacotin Berita. Kali ini kita akan membahas lagi sekian lama Bobby Boss ini ya belum ada kabar ya, padahal janjinya 2 minggu ya panen kan. Udah itu bakalan datang ke sana buat proses jerami-jerami dari sisa panen. Tapi sampai sekarang belum ada aja gitu ya. Sampai-sampai Kang Deddy Mulyadi itu nyariin. Ini hamparan padi yang sebagian sudah mulai dipanen dan besok seluruhnya segera dipanen. Dan karena ini seluruhnya sudah segera dipanen, jeraminya akan segera bisa dimanfaatkan. Untuk itu, saya nunggu kehadiran teman-teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Dan kami menunggu nanti hasilnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Seluruh gagasan-gagasan yang disampaikan bisa direalisasikan. Dan saya akan support siapapun yang memiliki keinginan untuk memajukan teknologi yang ada di Indonesia, teknologi yang ada di Jawa Barat. Apalagi hari ini misalnya memiliki sebuah arah untuk merubah jerami menjadi bahan bakar nabati. Saya tunggu, semoga semua mimpinya bisa terrealisasi. Salam untuk semuanya. Ini hamparan padi yang Ya, jadi begitu ya. Jadi itulah video dari TikToknya Kang Deddy Mulyadi Official atau KDM, gubernur kita tercinta ya, yang sedang menunggu Bobby Boss kemana ini. Dan langsung di hari yang sama, kalau tidak salah ya ini, TikTok dari Bobby Boss BBM atau bahan bakar nabati mungkin itu ya artinya, menanggapi video unggahan KDM itu di TikTok. teman Bobby Boss untuk datang ke Lembur Pakuan karena jerami-jeraminya sudah siap untuk diolah. Dan kami menunggu nanti hasilnya. Semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum Kang KDN, terima kasih luar biasa. Insya Allah kami setelah MOU di Lembur Pakuan kemarin, kami langsung lembur Kang KDM untuk langsung bikin mesin produksinya. Kita langsung lembur bikin mesin produksinya, dan insya Allah nanti seluruh mesin ini kita akan simpan di dalam truk Fuso ya, kita simpan dalam truk sehingga nanti insya Allah nanti kami dari sini akan kirim langsung ke Lembur Pakuan setelah jadi. Dan kami sudah setiap hari lembur untuk bikin produksi mesinnya Kang KDM. Kami mesin Bobby Boss, sekali lagi mesin Bobby Boss ini kita angkut semua di dalam truk. Nanti di dalam truk itulah sebagai mesinnya, sehingga nanti truk ini nanti datang, nanti truknya ini nanti datang, dan nanti jerami masuk ke dalam truk dan semuanya diolah di dalam truk tersebut, karena di dalam truk tersebut sudah kami install seluruh mesinnya. Jadi kami bekerja keras Kang KDM untuk menginstal seluruh mesin. Yang mesin itu kita akan simpan semuanya di dalam truk dan tidak kita turunkan. Tidak kita turunkan, sehingga nanti di truk itulah mesin portable produksi Bobby Boss. Jadi insya Allah Kang KDM di dalam mesin itulah yang akan memproduksi Bobby Boss, baik itu nanti bensin maupun solar, sehingga nanti bisa dilihat jerami masuk ke dalam truk, diolah dalam mesinnya, lalu outputnya kita simpan di dalam tangki, yaitu Bobby Boss bensin maupun solar. Tunggu kehadiran teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya penjelasan dari Bobby Boss tentang keterlambatan ini. Menurut keterangan beliau, Bobby Boss ini sedang dipersiapkan dan akan ditempatkan di dalam truk ya. Nah, ini truknya ya, yang bawah ini. Nanti akan dibikin di dalam truk yang di
berita-berita mereka sebut atau mereka namai itu adalah Transformers. Ini nih versi hijaunya Optimus Prime. Ya. Dan nanti tinggal dimasukin aja jeraminya keluar jadi Bobby Boss bensin gitu ya. Nah, ini dari penjelasan beliau di TikToknya yang lain ya, di Bobby Boss BBN. Ada juga ini ya, kasih wejangan, dan juga ini yang tunggu kelanjutan dari kami sebentar lagi katanya ya, mohon bersabar. Bahan bakar rumah ramah lingkungan, bahan bakar dari tanaman, bangga Bobby Boss. Oke, itu tagar-tagar mereka. Jadi menghadirkan energi murah untuk rakyat Indonesia tidak mudah, tapi yang sulit bukan berarti mustahil. Oke, di tengah kerja keras kami selalu ada suara bising dari pinggir lapangan, haters muncul, hoax beredar, tuduhan datang silih berganti. Setiap hari tim Bobby Boss bergerak menyiapkan teknologi, mesin, dan proses yang akan membuka jalan bagi energi murah untuk rakyat, katanya gitu ya. Menurut penuturan beliau gitu ya. Dan ini ya, antusias masyarakat terhadap Bobby Boss makin deras, energi murah, petani sejahtera, ekonomi kelas bawah bergerak. Ya, ini ya yang sangat mehook sekali, yang sangat pemasaran yang sangat umum nih kalau di Indonesia ya. Katanya energi murah, petani sejahtera, ekonomi kelas bawah bergerak gitu ya. Ya, ekonomi kelas bawah yang mana itu ya. Di tengah besarnya perhatian tersebut beredar pula berbagai hoax dan serangan negatif pada kami, termasuk tuduhan Bobby Boss kini menghilang. Kami dituduh scam, menipu, sungguh menyakitkan, tapi kami sadar ini resiko untuk menghadirkan energi yang murah. Ya, jadi menurut mereka atau menurut Bobby Boss ini, dan di sininya udah ada itu ya, tagline energi merah putih gitu, bahwa haters itu atau yang menuduh itu tuh ingin menghambat ya inovasi mereka ya. Sungguh menyakitkan gitu ya. Oke. Kami sedang bekerja membangun mesin yang akan digunakan di Lembur Pakuan. Jadi lagi bekerja membangun mesin untuk di Lembur Pakuan ya, katanya kan lagi menyiapkan truknya gitu ya, katanya portable berarti kan keliling. Nggak di Lembur Pakuan aja. Dalam waktu dekat serta memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana yang telah kami susun. Perlu dipahami bahwa tidak semua hal dapat dibagikan ke publik saat ini. Ada tahapan yang memang lebih tepat disampaikan ketika waktunya tiba. Ya, oke. Dari awal kami sadar untuk menghadirkan nanti dulu belum ya, untuk menghadirkan ya bla 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 blanya lah ya, itu pembelaan mereka. Saya sih sedikit tidak peduli. Nah ini udah 4 days ago katanya dari Kang Yusuf ini, katanya sudah riset 10 tahun kok butuh proses pas launching kemarin pakai mesin apa bos, kata. Ya kan mesin untuk di tempat KDN bukan dari tempat kita. Jadi mereka itu menyusun mesin buat di Lembur Pakuan itu khusus ya, dari nol. Nah ini masih ada yang nanyain kompor pulsa. Ya kalau kalian pengen tahu ya soal kompor pulsa ini, kalian bisa searching aja, banyak yang sudah ngebahas kompor pulsa ini yang sangat aneh. Kalau memang sudah on proses instalasi permesinan yang bikin dalam truk fuso tersebut, apakah tidak ada updatean dan estimasinya kapan jadi dan sudah berapa persen mesin tersebut jadi, supaya tidak banyak yang menduga-duga bahwa Bobby Boss akan lenyap kembali seperti yang lain ya. Lalu ditanggapi langsung oleh Bobby Boss ini ya. Katanya, jika sesuai jadwal,
tanggal 18 Desember sudah siap. Oke, ditunggu 18 Desember katanya gitu ya. Terus kata Kang Galih ini maksudnya siap-siap kabur. Siap-siap kabur ya, jangan lah ya, jangan kabur ya. Harus menyelesaikan nih energi merah putih ini yang berwarna hijau. Maka buktikan kalau satu RT saja dulu. Ada negeri yang begini seharusnya disupport, bukan malah dijatuhkan. Why dijatuhkan. Jadi kalau kita bilang kapan jadi bos Bobby bos itu menjatuhkan ya. Menurut saya enggak ya, karena beliau juga sudah menentukan estimasinya kapan dibuat, nanti kapan jadinya, kapan diproses. Jangan-jangan ini mah ya. Mungkin kalau misalkan nanti tuh diulur-ulur sampai nanti tuh jeraminya udah tidak layak lah, menurut mereka tidak layak pakai, apakah nanti harus nungguin panen berikutnya lagi? Gitu ya. Lama lagi, nungguin lagi panen. Masuk akal. Kompor pulsa gimana? Ada ini, wifi dari kayu. Nah ini nih, dari Kang Rudi. Yang bikin gambar truknya kayak gitu, kok kayak gitu, kayak apa? Truk kayak gitu. Anak SD juga bisa. Nih saya bikinkan skala produksi antar planet. Kita lihat. Woi, mantap. Ini cocoknya buat itu ya, buat di Star Wars. Kalau nggak di film nanti, kalau ada Starcraft bikin film movie, kayaknya cocok nih. Energi merah putih Bobby Boss. Go to the moon. Oke. Nah ini yang masuk akal sih sebenarnya. Kan bisa dipanen dulu, sementara diproduksi di sana. Setidaknya nggak nunggu mesin baru. Minimal udah ada video pembuktian proses pengolahan di sana. Yang udah ready mesinnya, nggak harus nunggu yang ada di bawah pakai fuso. Nih ya, soal fuso nih ya. Saya itu searching harga fuso, kalau misalkan ini beliau itu beli itu fuso yang ini bukan fuso ya, Hino Dutro Cargo, itu harganya 274,78 juta. Lumayan loh kalau punya sendiri, beli sendiri gitu ya. Kalau nyewa juga ya. Tapi kan ini kan katanya mau produksi terus-terusan, masa sih di dalam truk terus gitu kan ya. Katanya mau produksi bareng gitu kan. Aneh gitu. Ini nih. Tetap fokus Kang, jangan pernah baca komentar negatif. Wow. Jangan pernah baca komentar negatif ya, karena terlalu banyak. Kalau dibaca juga malah itu ya, kemasnya malah kelamaan nantinya. Keburu didatangin KDM. Jadi itu dari laporan terbaru ya, saat ini, dan saya belum nemu lagi berita-berita selanjutnya. Tapi yang jelas ya, kalau soal Bobby Boss ini, saya anehnya kayak gini ya. Kalau ini mah aneh dari saya aja ya, dari keraguan saya yang bukan siapa-siapa ini ya. Bobby Boss itu kan tadinya katanya kan dari jerami, udah itu diambil selulosanya dan diekstraksi menjadi gula. Udah jadi ya gula atau semacam sukrosa kayak gitu. Udah itu dijadikan alkohol ya. Jadikan etanol 100%. Pertama buat mesin lah, itu mah expert yang di mesin aja ya, kalian itu aja yang berwenang, yang expert di bagian mesin. Tapi kalau ini ya fermentasian begini, saya tuh kan suka ikutan ini nih ya, suka baca ini dari dulu ya, Homebrew Academy. Di sini tuh ada gitu, meskipun bahasa Inggris ya, kalian harus itu dulu belajar dulu bahasa Inggris. Kalau enggak ya tinggal artiin aja di sini, dipakai Google Translate ya tahapannya. Dan halangan kita itu menaikkan
atau batas alkohol untuk fermentasi rumahan ya. Fermentasi rumahan biasanya itu cuman sampai 8% buat anggur ya, kata-kata 8%, bisa lebih tinggi kalau dengan teknik tertentu. Tapi paling mentok di 13 ya. Jadi untuk jadi alkohol murni 100% itu susah. Harus dilakukan pemisahan cairannya, dipisahkan antara air dan etanol itu sendiri melalui proses yang namanya destilisasi atau penyulingan. Penyulingan dengan panas atau cold freezing juga bisa. Kalau anak-anak pembuat anggur itu disebutnya jacking. Nah, jadi untuk mendapatkan alkohol yang 100% itu sulit kalau nggak ada alat yang benar-benar presisi untuk mengurai antara air dan alkoholnya itu, etanolnya itu. Jadi susah sekali ya. Beliau ini katanya bisa membuat dengan mesin portable yang ditempatkan di mobil ini. Nah, ini juga kalau ini mah saya bukan hater ya, saya malah akan mendukung kalau misalkan benar-benar ada bisa 100% gitu ya, dengan alat yang dimasukkan ke dalam box truk box seperti ini tanpa terkontaminasi dengan zat pengotor, bakteri dan segala macam yang bisa mengakibatkan si etanolnya itu rusak. Ini ada secercah harapan lah, meskipun nggak dibuka ke publik apa rahasianya. Ini adalah secercah harapan bagi kita yang ternyata bisa loh membuat etanol lebih dari 8%, meskipun di luar lab. Harusnya kan di dalam lab ya, itu clean banget, bersih dan tertutup ya. Kalau di lab itu, makanya kita itu kalau skala lab itu bisa lebih dari 70% lebih mungkin ya yang menghasilkan alkoholnya. Ini dalam truk kayak gini doang gitu ya. Nah, itu saja mungkin ya untuk konten menanyakan Bobby Boss di bacotan berita kali ini. Jadi kalau kalian ada keresahan mungkin dan sedikit komentar tentang Bobby Boss, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan ragu karena saya mau open minded. Kalau ada yang mau mendukung Bobby Boss, tulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang menentang Bobby Boss, bacot aja di kolom komentar. Gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ketemu lagi nanti ya kalau ada berita-berita lagi soal Bobby Boss ya. Dan ya, jangan banyak itulah ya. Jangan banyak mengkonsumsi yang aneh-aneh, biar kalian itu berpikirnya logis.